Materi kelima, choking management atau penanganan tersedak pada pasien dewasa, anak, dan bayi. Objektif pembelajaran. Setelah menyelesaikan materi ini peserta diharapkan mampu melakukan penata laksanaan choking pada pasien dewasa, anak, dan bayi. Dengan kriteria sebagai berikut. Peserta mampu menilai tanda gejala choking. Peserta mampu memahami cara melakukan Heimlich maneuver pada korban dewasa dan ibu hamil. Peserta mampu memahami penanganan pada korban tidak sadar akibat choking. Peserta mampu memahami cara menangani choking pada korban bayi. Penanganan choking ringan. Penanganan pada choking yang tergolong ringan, motivasi korban untuk tetap batuk. Karena batuk merupakan mekanisme untuk mengeluarkan benda asing, jangan mengganggu upaya korban untuk mengeluarkan benda asing. Tetap bersama korban untuk memonitor kondisi korban. Jika sumbatan tidak kunjung membaik, dan terjadi perburukan, maka berikan penanganan sesuai penanganan terhadap sumbatan jalan napas berat dan aktifkan sistem emergensi. Penanganan pada choking kategori berat. Jika pasien merupakan dewasa atau anak, konfirmasi dengan bertanya apakah Anda choking atau semacamnya. Jika korban mengisyaratkan iya atau tidak mampu berbicara, maka kemungkinan korban mengalami choking berat. Segera lakukan Heimlich maneuver atau abdominal thrust untuk penanganan tersedak berat. Jika benda asing tidak mampu dikeluarkan, kemudian korban tidak sadarkan diri, segera mulai CPR. Jika Anda tidak sendiri, minta seseorang untuk mengaktifasi sistem emergensi. Jika sendiri berikan CPR terlebih dahulu selama 2 menit, sebelum meninggalkan korban untuk mengaktifkan sistem emergensi. Heimlich maneuver pada pasien dewasa dan anak. Abdominal thrust atau Heimlich maneuver merupakan tindakan untuk penanganan kasus tersedak berat pada pasien dewasa dan anak. Berikut merupakan tata cara melakukan abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Berdiri atau berlutut di belakang korban, dan lingkarkan tangan Anda mengelilingi pinggang korban. Buat kepalan menggunakan salah satu tangan Anda. Letakkan sisi jempol tangan Anda yang mengepal, menghadap perut korban, tepatnya di antara pusar dan ulu hati. Genggam kepalan tangan Anda menggunakan tangan yang lainnya, dan tekan ke arah dalam korban kemudian tekan ke atas dengan cepat dan kuat. Ulangi penekanan hingga objek keluar atau hingga korban menjadi tidak sadarkan diri. Berikan jeda pada setiap penekanan. Berikan penekanan pada area dada jika korban merupakan ibu hamil atau obesitas, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan abdominal thrust, maka lakukan chest thrust. Penanganan choking pada pasien dewasa dan anak yang tidak sadarkan diri. Jika pasien mulai tidak sadarkan diri, dan itu disebabkan oleh benda asing yang menyumbat di jalan napas, maka segera lakukan langkah-langkah berikut ini. Panggil bantuan. Jika ada orang lain, segera minta untuk aktifkan sistem emergensi. Perlahan baringkan korban jika korban tidak sadarkan diri. Mulai CPR dengan kompresi dada. Tidak perlu cek nadi. Setiap saat membuka jalan napas untuk memberikan bantuan napas, lihat adanya objek pada jalan napas korban. Jika Anda melihat objek dan mudah untuk dikeluarkan, maka keluarkan menggunakan jari Anda. Jika Anda tidak melihat objek, maka lanjutkan CPR. Setelah 2 menit CPR, segera aktivasi emergensi jika belum dilakukan. Jika korban choking ditemukan tidak sadarkan diri saat Anda tiba, dan tidak diketahui adanya sumbatan jalan napas, dalam situasi ini, segera aktivasi emergensi. Penanganan choking pada pasien bayi. Penanganan choking pada pasien bayi dapat menggunakan teknik back slap dan chest thrust. Berikut merupakan teknik melakukannya. Duduklah dengan posisi bayi di pangkuan Anda, topang bayi dengan posisi menghadap ke bawah, dengan posisi kepala sedikit lebih rendah dari posisi dada. Topang pada bagian kepala dan rahang bayi menggunakan tangan Anda. Hindari menekan jaringan lunak pada area tenggorokan bayi. Berikan back slap menggunakan pangkal telapak tangan pada area belikat korban. Lakukan setiap back slap dengan tenaga yang cukup untuk mengeluarkan benda asing. Setelah memberikan 5 kali back slap, letakkan tangan Anda yang lain untuk menopang punggung dan kepala bagian belakang bayi, kemudian putar posisi bayi menjadi menghadap ke atas, dengan posisi kepala tetap lebih rendah dari dada bayi. Berikan 5 kali chest thrust di area tengah tulang dada, seperti halnya lokasi kompresi dada pada bayi. Berikan dengan kecepatan 1 kali per detik. Ulangi back slap dan chest thrust hingga benda asing keluar atau bayi menjadi tidak sadar. Penanganan pada bayi yang tidak sadarkan diri akibat choking. Panggil bantuan. Jika ada orang lain,
minta dia untuk mengaktifkan sistem emergency. Letakkan bayi pada permukaan datar dan keras. Mulai CPR, mulai dengan penekanan dada. Setiap membuka jalan napas, maka lihat apakah terlihat benda asing yang mudah diambil. Jika ya, maka segera ambil benda asing tersebut. Jika tidak terlihat, maka lanjutkan CPR. Jika telah dilakukan CPR selama 2 menit, maka segera aktifkan emergency jika belum dilakukan.